Baiklah, shalom semua. Mari kita masuk dalam ibadah kita hari ini di dalam Mazmur 150 ayat 1 hingga 6 berbunyi demikian. Haleluya. Pujilah Allah di dalam tempat kudusnya, pujilah Dia di dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan serunding, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang bertentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biar kita semua hari ini yang masih bernafas, yang belum lagi kena sakit COVID-19, masih lagi boleh hidup sekarang ini, kita semua memuji Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih ada untuk memuji Tuhan. Dan kata firman Tuhan di dalam ayat yang terakhir, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mau buka acara ini ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu dalam acara ini, biar kebaktian hari ini dapat berlangsung dengan pimpinan-Mu dan tidak ada kuasa jahat yang mampu menghalangi kebaktian pada hari ini ya Tuhan. Ini doa kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita dengan lagu hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita berdoa. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka cita. Sekali lagi kita akan pujian ini hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka cita. Sekali lagi bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka cita, dalam bersuka Sekarang tiba masanya untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita mau datang kepada Bapa,
kita mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya selepas ini. Sebelum itu dalam Mazmur 84 ayat 2, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Hari ini kita semua rindu dengan kediaman Allah. Amin. Kita mau berbakti bersama, tapi kita dibatasi oleh pandemi yang berlaku di seluruh dunia, tapi itu tidak menghalang bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Setiap hari, setiap minggu kita disegarkan oleh firman Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa dengan kerinduan. Jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian penyembahan ini. Datang ya Bapa dalam memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, taat dan setia, taat dan setia. Ini aku, ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kelanggaan, kadang duka, semua ku serahkan. Lalu yang akan datang, katakan hasrat dan harapan yang terbayang. Masa depan, masa depan, dan rencanaku, ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini bagai persembahan yang berkenan padamu.
tengah pandemik COVID-19 ini, kadang-kadang orang Kristen tidak sadar bahwa Allah ada di pihak kita. Sebab itu pada pagi ini saya senang sekali untuk membawa Anda untuk merenungkan apa artinya Allah ada di pihak kita. Karena apabila kita merasa bahwa kita ini ada di tengah-tengah suatu masalah ataupun pandemik seperti yang kita alami situasi ini, maka kita berpikir bahwa di manakah Allah itu? Di manakah yang saya percaya itu? Ya, jawabannya, firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Allah ada di pihak kita. Sebab itu saya mau membawa Anda untuk membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Tapi saya baca di bagian B. Roma pasal 8 ayat 31. Kalau sudah mendapatnya, saya akan baca mulai daripada sebab 2-3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya ulangi, kita mulai dengan sebab 2-3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena apapun keadaan yang kami lalui, khususnya situasi pandemi COVID-19 yang kami alami saat ini, tetapi Engkau tetap ada di pihak kami. Sebab itu kami yakin dan percaya bahwa kami ada di dalam kemenangan. Meskipun masih ramai merasa bahwa belum ada kemenangan, tetapi pasti ada kemenangan. Sebab Allah kami di dalam Yesus ada di pihak kami. Maka kami berdoa, mohon kiranya Engkau berbicara buat kami pagi ini, supaya kami semakin dikuatkan di tengah-tengah masalah pandemi COVID-19 ini. Berbicaralah Bapa, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah ada di pihak kita. Sebab kita akan melihat, kita yakin Allah itu ada di pihak kita karena Dia turut bekerja. Lalu yang kedua, kita akan melihat bahwa Allah itu ada di pihak kita karena Allah bekerja melalui Roh Kudus-Nya di antara kita. Dan yang ketiga, kita yakin karena Allah menyertai kita. Itu janji Tuhan Yesus. Jadi, di manakah keyakinan Anda dan keyakinan saya? Keyakinan kita terletak kepada 3 hal ini, yaitu Allah turut bekerja, Allah membantu kita di dalam hal mengirim Roh Kudusnya bekerja, dan yang ketiga, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Ketika Raja Daud sebelum menjadi raja, dia di dalam masa keadaan Israel sedang tertekan, tiba-tiba gembala muda itu tampil di perkemahan yang siap untuk bertempur, dan dia mau mendengar apa masalah orang Israel ketika itu. Mereka dalam kegentaran karena musuh sedang mencabar mereka, dan musuh itu mempunyai suatu pahlawan yang memang sukar untuk ditewaskan, yaitu Goliat. Badannya besar, lengkap dengan senjata, lengkap dengan pengalis di dalam tubuhnya, kepalanya, kakinya, dan sebagainya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Daud yang adalah masih muda ketika itu, dari padang pengembalaan dipanggil oleh bapaknya supaya menghantar makanan di medan pertempuran kepada abang-abangnya. Saat itu semua pahlawan Israel tidak dapat menyambut cabaran dari Goliat.
Tetapi Daud yang masih muda itu, dia menawarkan diri kepada Raja Saul untuk melawan Goliat. Tahukah Anda siapa yang boleh mempercayakan Daud? Raja sendiri memperkecilkan dia. Bolehkah kamu melawan Goliat? Abang-abangnya sendiri marah dengan dia. Orang ramai tidak percaya bahwa Daud boleh mengalahkan Goliat. Tetapi pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, ini kata-kata Daud. Dia berkata begini, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Ketika Daud dihina dan diijik oleh Goliat karena Goliat lengkap dengan senjata, tetapi Daud dia tidak gemetar. Dia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Kalau mungkin pada saat ini mungkin kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, tapi pada ketika itu nama Yesus belum diketahui, tetapi nama Yesus sudah ada sebenarnya. Yesus sudah ada karena dia Allah pencipta. Tetapi Daud mengenal di dalam imannya. Dia berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Di dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini kata-kata Daud. Kenapa Daud terlalu yakin, saudaraku, bahwa dia boleh mengalahkan Goliat yang begitu besar, yang berpengalaman di dalam hal berperang, prajurit yang berpengalaman, dan juga lengkap dengan senjata, pengalis dan sebagainya, yaitu pakai baju zirah, pakai ketupung di kepala, dan berkasut dan sebagainya untuk kelengkapan tentara. Kenapa Daud yakin bahwa dia boleh mengalahkan? Sebab Daud yakin Allah ada di pihaknya. Katakan pada kawan Anda, Allah ada di pihakmu. Sebab keyakinan kita ialah karena ada Allah di pihak kita. Keyakinan kita bahwa kita akan menang karena kita ada Allah di pihak kita. Saudara yang kekasih, kita yakin sebab Allah di dalam Yesus turut bekerja. Bukan kita saja yang bekerja, tetapi Dia bekerja. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita hanya bertindak sesuai dengan rencana Allah. Kita terpanggil menjadi orang Kristen, menjadi umat Allah, adalah terpanggil untuk melakukan, bertindak atas rencana Allah. Tetapi yang membuat kita berhasil bukan kita, tetapi Tuhan yang ada di pihak kita. Dia turut bekerja. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja di dalam diri kita? Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja di dalam keluarga kita, di dalam jemaat kita, di dalam bangsa kita? Bagaimana kita mengetahui Allah itu turut bekerja? Rasul Paulus berkata begini, "Aku menanam, Apolos menyiram." Ini topik yang lain, tapi saya mau ambil sebagai satu menjelaskan bagaimana Allah turut bekerja. Aku menanam, kata Rasul Paulus, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Berarti Paulus yang menanam itu adalah tidak penting dibandingkan Allah memberi pertumbuhan. Apolos yang menyiram tidak seberapa penting dibandingkan Allah membuat pertumbuhan. Saya mau aplikasikan di sini bahwa Paulus menunjukkan bahwa baik Paulus maupun Apolos, mereka hanya bertindak atas rencana Allah. Tetapi yang membuat mereka berhasil sehingga ada jemaat yang dibangun, ada orang yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan, itu bukan pekerjaan Paulus dan Apolos, pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja di dalam pelayanan Paulus dan Apolos. Saudara ingat ini,
pelayanan Paulus dan Apolos, Allah turut bekerja. Keberhasilan Apolos dan Paulus adalah bergantung karena Allah turut bekerja. Kalau kita berhasil dalam pekerjaan kita, karena Allah turut bekerja. Kalau kita berhasil di dalam semua perlawanan atas masalah-masalah yang kita hadapi, itu kemenangan itu adalah karena Allah turut bekerja. Kita hanya melakukan, bertindak menurut rencananya, saudara. Kita hanya bertindak melayani. Kita hanya bertindak bersekutu dengan Tuhan. Kita hanya bertindak menyerahkan dan berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan yang memberi hasil. Tuhan yang membuat kita berhasil. Kalau Anda tanam padi, lalu Tuhan tidak menurunkan hujan, apakah Anda menerima hasilnya? Tidak mungkin, saudara. Sebab itu demikianlah kehidupan rohani kita. Kalau Allah tidak turut bekerja, kita tidak akan menerima berkat-Nya. Sebab itu kita yakin bahwa Allah turut bekerja. Lalu yang kedua, Allah ada di pihak kita. Kenapa? Sebab Allah bekerja melalui Roh Kudus. Yesus berkali-kali menyatakan di dalam Injil Yohanes khususnya, mengatakan bahwa aku akan mengirim seorang penolong kepadamu. Seorang penolong itu adalah dari bahasa asli Parakletos, yang bermaksud ialah seorang penopang, penolong yang membantu dan menguatkan dan memberikan hikmat dan memperingatkan apa yang telah Tuhan katakan. Itu adalah Parakletos. Saudaraku, Parakletos itu banyak peranannya. Siapa dia? Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Allah Roh Kudus bertindak bekerja untuk kemuliaan Yesus. Ingat, Yesus turun ke dalam dunia untuk memuliakan Allah Bapa dengan menggenapi semua janji-janji Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia, dimaktubkan di dalam penyelamatan waktu Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Tuhan, Roh Allah yang bekerja untuk memuliakan Yesus. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, tetapi aku akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Saudaraku, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak pernah ada pertentangannya. Tidak ada pertentangannya. Sebab itu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kita sebut yaitu Tritunggal, tiga dalam satu. Kita tidak menyembah tiga Allah, tetapi kita menyembah walaupun satu Allah, tetapi tiga peranannya untuk menyelamatkan manusia. Allah bekerja melalui Roh Kudus. Mungkin kita tidak merasa, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri saya. Sebab itu Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, sampai bila aku bersabar terhadap kamu, sampai bila aku bersabar terhadap kamu dan kamu tidak meminta apapun daripadaku. Apakah yang dia kata, apa yang dia mau supaya murid-murid yang meminta? Ialah Tuhan Yesus menyediakan seorang penolong, Roh Kudus, Parakletos. Tetapi murid-muridnya tidak sadar bahwa itu adalah pemberian luar biasa daripada Allah di dalam Yesus untuk setiap orang percaya. Tidak ada pemberian yang lebih mahal, berharga daripada pemberian Allah di dalam Yesus kepada setiap orang percaya. Pemberian itu adalah Roh Kudus yang bisa memberi kekuatan kepada kita, yang bisa memberi keyakinan kepada kita, yang bisa menunjukkan hal-hal yang kita tidak tahu di hadapan, yang bisa memberikan kekuatan untuk kita bergantung kepada Tuhan, yang memberikan kuasa kepada kita untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Sebab itu Roh Kudus telah dijanjikan Yesus untuk orang-orang percaya, termasuk kita. Pemberian yang luar biasa. Roh yang ada pada kita adalah lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat menyatakannya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Roh yang ada,
ada pada kita adalah lebih besar daripada ruh yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu orang takut hantu, ya logik bagi manusia, karena dia adalah hantu. Orang takut akan ular atau sebagainya, takut dengan kuasa kegelapan atau sebagainya. Logik orang takut, sebab itu kuasa kegelapan. Tetapi saudaraku yang kekasih, kalau Anda sadar bahwa ruh yang ada pada kita itu adalah lebih besar daripada ruh-ruh yang ada di dalam dunia ini, dan tentu saudara bangga saudara. Karena ruh yang ada pada kita, Ruh Kudus, Ruh Allah, lebih besar, lebih berkuasa dari ruh-ruh yang ada di dalam dunia. Sebab itu saudaraku yang kekasih, kita yakin bahwa Allah ada di pihak kita sebab Dia bekerja melalui Ruh Kudus. Kita yakin menang. Kita yakin bahwa kita dapat mengalahkan musuh, yaitu pandemik COVID-19. Kenapa? Sebab Allah bekerja melalui Ruh Kudusnya di dalam diri kita. Kita yakin kita boleh mengalahkan ruh-ruh dunia ini. Kenapa? Sebab ruh yang ada pada kita adalah ruh lebih besar daripada ruh-ruh yang ada di dalam dunia. Orang-orang kita dulu banyak yang takut kepada batu, sehingga orang menyembah batu dan menghantar telur, menghantar ayam dan duit dan sebagainya, karena takut hantu di dalam batu itu. Orang-orang kita dulu banyak takut kepada pokok, kalau ada pokok kayu yang besar dan dia ahli sekali, karena pikir ada penunggunya. Dan lalu mereka mau tidak mau menyembah pokok itu. Dan banyak lagi hal yang kita takut, yang kita pikir itu adalah roh yang sangat menakutkan, yang boleh mendatangkan sakit atau sebagainya. Tetapi setelah kita percaya Yesus, saudara yang kekasih, ada pemberian yang luar biasa. Yesus menjanjikan dan Yesus memberikan Ruh Kudus, Ruh yang dikirim, Ruh yang diterima oleh setiap orang percaya kepada Yesus. Ruh yang mengalahkan segala ruh yang ada dalam dunia. Sebab ruh yang ada pada kita adalah bukan ruh ketakutan, tapi ruh yang berkuasa, ruh yang lebih besar daripada segala ruh yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu kita yakin Allah bekerja di pihak kita. Allah bekerja ada di pihak kita, sebab Roh Kudusnya yang meyakinkan kita. Lalu yang ketiga, kita yakin bahwa Allah bekerja, Allah ada di pihak kita, sebab kita yakin karena Allah itu menyertai kita. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya dan semua orang yang menyaksikan keberangkatannya ke surga. Dia berkata di dalam Matius 28 ayat 20 bagian B. Matius 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Yesus. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Lupakah Anda pada waktu Allah mengutus malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu dia datang kepada Yusuf dan dia berkata kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungnya adalah anak yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yang ulinya manusia diselamatkan. Tapi saya mau sebut satu perkataan malaikat itu. Dia berkata, namakan dia Immanuel. Namanya adalah Immanuel. Apakah artinya Immanuel, saudara? Itu dari bahasa Ibrani. Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah beserta kita. Dia ada di tengah-tengah kita dan Dia beserta dengan kita. Sebab itu kalau Allah beserta dengan kita, bukan hanya sejam atau 2 jam atau 1-2 hari. Tidak. Di Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Akhir zaman. Berarti sampai penghakiman. Sampai kita ketemu pada waktu Yesus datang untuk kedua kali menghakimi dunia. Sebab itu saudara luar biasa.
kita yakin karena Allah menyertai kita. Kita yakin menang karena kenapa? Sebab Allah menyertai kita. Daud berkata, aku datang dalam nama Tuhan. Keyakinannya karena Allah ada di pihak dia. Walaupun dia kecil, walaupun dia masih muda, belum berpengalaman, dia pasti menang sebab Allah ada di pihaknya. Sebab itu kita yakin hari ini, sebab Allah ada di pihak kita. Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Katakan pada kawan Anda sebelah kamu, katakan kepada dia, Allah menyertaimu sampai akhir zaman. Allah menyertaimu sampai akhir zaman. Sebab itu saudaraku yang kekasih, kita penuh keyakinan sebab kita adalah milik Allah. Ingat ini saudara, kita penuh keyakinan sebab kita adalah milik Allah. Kenapa kita yakin bahwa kita ini adalah milik Allah? Karena hasil penebusan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus menebus kita. Kita menjadi milik Allah. Karena kita telah menjadi milik Allah, maka kita yakin bahwa Allah turut bekerja dan menyertai kita sehingga berhasil dan beroleh kemenangan. Kita akan berhasil, kita akan beroleh kemenangan karena Tuhan tidak membiarkan kita, karena kita miliknya. Katakan pada kawan Anda, kamu adalah milik Allah. Kamu pasti menang karena kamu milik Allah. Kamu pasti berhasil karena kamu milik Allah. Kamu pasti diberkati karena kamu milik Allah. Yakin saudara, yakin bahwa Allah telah memelihara semua miliknya. Orang-orang percaya yang hasil tebusan darah Yesus. Sebab itu saudaraku yang kekasih, saya mau baca sedikit daripada Yosua pasal 1 ayat 5c. Yosua pasal 1 ayat 5c. Suatu jaminan Tuhan kepada setiap orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Jaminan Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 5c. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan ini saudara. Jaminan Tuhan pada setiap orang yang berharap dan percaya dan bersandar kepada Tuhan. Tindakan kita, usaha kita, perjuangan kita disertai oleh Tuhan. Dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Simpan Yosua pasal 1 ayat yang kelima bagian C. Mari kita berdoa. Saya jemput Anda semua untuk berdiri dan berdoa bersama dengan saya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah berbicara buat kami. Luar biasa Tuhan, luar biasa Engkau, sehingga Engkau menebus kami di dalam Yesus dan kami menjadi milik-Mu dan Engkau ada di pihak kami. Walaupun kami manusia daripada tanah liat, tetapi Engkau mengasihi kami sehingga Engkau memberi jaminan Engkau tidak akan membiarkan kami dan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Jaminan Tuhan kepada kami adalah meyakinkan kepada kami suatu keyakinan yang tidak pernah kami terima dari dunia ini. Keyakinan kami luar biasa karena Yesus bersama dengan kami. Engkau turut bekerja, Engkau membantu kami oleh Roh Kudus, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman, sehingga Engkau memberi jaminan bahwa Engkau tidak membiarkan kami. Engkau tidak membiarkan kami sakit, Engkau tidak membiarkan kami lemah, tidak membiarkan kami kalah, tapi Engkau berikan kemenangan untuk kami. Sebab itu kalau ada saat ini Anda sakit, saat ini juga jaminan Tuhan di dalam nama Yesus kami sembuhkan setiap orang yang sakit. Kalau ada yang lemah, kami kuatkan mereka dalam nama Yesus. Yang perlu Anda harus yakin bahwa Anda milik Allah
dan Allah ada di pihak Anda. Yesus menyembuhkan segala penyakit, apapun penyakit Anda, karena roh yang ada pada kita, roh yang besar, lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia, sehingga namanya dipermuliakan. Yesus terus dipuja dan dimuliakan. Kami ucap syukur Bapa di surga atas firman. Kami sambut firman dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam pembukaan firman Tuhan dan kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, Kau yang terindah. Yang seperti Engkau, kisah kasih setiamu kepadaku, Kau yang termanis, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, ku cinta lebih dari segalanya, agung dan besar, penuh kemuliaan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak berseru, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Kita masuk di dalam doa syafaat. Bahan doa yang perlu kita naikkan pada pagi ini ialah terus berdoa supaya Tuhan akan putuskan rantaian COVID-19 dan semua umat Tuhan bebas daripada pandemi COVID-19. Kita berdoa untuk kestabilan politik negara kita, Malaysia, supaya Tuhan turut campur tangan. Kita mau berdoa untuk semua jemaat yang tidak dapat berbakti kepada Tuhan, mungkin bekerja atau berbagai halangan. Kita mau berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan dan biar ruhnya akan bekerja pada setiap jemaat. Kita berdoa kalau ada yang sakit, biar Tuhan akan menyembuhkan baik di sini maupun di rumah masing-masing. Doakan dengan pengamin supaya Tuhan terus memulihkan dia. Kita mau berdoa mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kita beberapa hari yang lalu, dan hari ini kita telah memberi persembahan dan persepuluhan. Kita mau supaya Tuhan berkenan menerimanya sebagai suatu sokongan kita di dalam pelayanan pemberitaan Injil Tuhan. Nah, kalau ada bahan doa daripada Anda semua, kita naikkan kepada Bapa di surga bersama-sama. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami yakin bahwa Engkau ada di pihak kami karena kami milik-Mu yang Engkau tebus melalui kuasa darah Yesus. Sebab itu kami beranikan diri menaikkan doa ini. Mohon kiranya Tuhan menguduskan kami supaya kami layak menaikkannya doa ini kepadamu Tuhan. Dan berdoa untuk pemutusan COVID-19 ini. Karena hanya Tuhan yang dapat menghentikan coronavirus ini. Hanya Tuhan yang dapat menghapuskan coronavirus. Sebab itu dalam nama Yesus kami putuskan rantaian COVID-19 ini. Kami serahkan biar kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dinyatakan dan semua orang dibebaskan daripada pandemi COVID-19 ini. Dan kiranya namamu terus dipermuliakan. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk kestabilan politik di negara kami Malaysia. Mohon Tuhan menyertai. Engkau campur tangan bagi pihak raja-raja, bagi pihak Perdana Menteri dan semua jabatan di jabatan Perdana Menteri, semua kabinet menteri dan semua menteri-menteri di setiap negeri. Karena Tuhan berikan hikmat, kuasa, kemampuan untuk mereka mentadbir, dan biar mereka akan bekerja sama di dalam hal untuk membasmikan COVID-19 ini dengan hikmat daripada Tuhan. Karena Tuhan Engkau memberkati dengan suatu bijaksana supaya mereka melakukan dengan bijaksana bagaimana semua rakyat disatukan di dalam hal memerangi COVID-19. Dan berkati juga negara kami supaya kestabilan di dalam hal ekonomi dan sebagainya akan terjadi di negara ini. Dan biar kebebasan beragama akan terus berlangsung di negara ini, dan biar Injil Tuhan terus diberitakan. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami sakit, apapun jenis penyakit yang dialami, baik di rumah ini maupun di rumah masing-masing yang sedang mengikuti persekutuan ini. Kami sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Biar kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus nyatakan. Karena roh yang berada pada kami adalah lebih besar dari roh-roh penyakit di dalam dunia ini. Sebab itu kami patahkan segala penyakit itu. Kami sembuhkan dalam nama Yesus. Dan biar Yesus dimuliakan. Bebaskan mereka dari penyakit kencing manis, dari penyakit darah tinggi, penyakit kronik yang lain, dan penyakit biasa dan sebagainya. Bebaskan mereka dalam nama Yesus, dan biar mereka memuliakan Engkau. Kami mau berdoa untuk dekan pengamen karena Tuhan terus memulihkan dia, dan biar dia pulih dan dia dapat mengucap syukur kepada Tuhan, dan kiranya menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan memperhatikan setiap orang yang berharap padanya. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu menjaga kami. Waktu itu kami menaikkan doa untuk semua jemaat yang tidak dapat untuk ikut persekutuan. Apapun masalah kerja atau sebagainya, Tuhan kami serahkan. Kuatkan iman mereka untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dan biar Engkau mendorong supaya di masa-masa akan datang mereka boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan berdoa saat ini Bapa di surga, menyerahkan persembahan dan persepuluhan yang telah kami beri. Kami bersyukur atas kecukupan yang Engkau telah beri sehingga kami dapat memberi persembahan dan persepuluhan. Tuhan kiranya Engkau berkenan menerimanya dan memberkati supaya ianya dapat dipergunakan untuk menyokong, membesarkan berita Injil kerajaan Allah di seluruh dunia. Berkatilah setiap tangan yang memberi persepuluhan dan persembahan ini supaya mereka terus dapat mengucap syukur dan melibatkan diri di dalam membantu pekerjaan Tuhan. Berkati juga setiap orang yang kekurangan supaya mereka dapat dicukupkan dan mereka dapat menyokong pekerjaan Tuhan, dan kiranya nama-Mu dipermuliakan. Banyak doa yang harus kami naikkan, tapi Tuhan sudah melihat, Tuhan menyediakan berkat, dan Tuhan telah memberkati, dan kiranya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih atas semua berkat itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa.
Mari katakan yang percaya. Amin. Tuhan berkati.